Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kami akan membentangkan tajuk kajian kami, yaitu pothole sealant yang diselia oleh Jack Rickford Bomb. Oke, di sini merupakan kumpulan daripada E1 dan saya sendiri, Misran Marfuat bin Ramzah, selaku pembentang pertama daripada kumpulan kami. Oke, ini merupakan isi kandungan yang terdapat dalam slide pembentangan kami kali ini. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Apa itu pothole? Pothole merupakan lubang di permukaan jalan raya yang mempunyai kelebaran minimum 200 mm dan maksimum 1000 mm dengan kedalaman mencapai 25 mm. Oke, punca pothole berlaku disebabkan air yang bertakung menyebabkan penstrukturan tanah atau jalan terganggu. Selain itu, kendaraan yang lebih muatan dan seterusnya, penggunaan grade yang tidak mengikuti standar. Oke, terdapat dua kaidah dalam proses pembaikan pothole, yaitu kaidah pertama hot mix dan kaidah kedua cold mix. Dan kami sendiri memilih kaidah cold mix untuk bancuan pothole sealant ini. Oke, alatan yang digunakan dalam proses pembaikan pothole antaranya ialah alat pemadat, alat peniup udara termampat, dan alat pemotong turapan. Dan alat-alat bantuan kerja di tapak seperti bendera, papan tanda, serta kon untuk mengatur lalu lintas di jalan raya. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan pothole. Pengenalan pothole sealant. Pothole sealant merupakan inovasi dengan menambahkan kram raba getah tayar di dalam bancuhan. Dan projek kami ini berjalan pada setiap hari Jumaat kecuali cuti awam. Projek kami juga dijalankan di bengkel Highway Engineering Politeknik Kota Kinabalu dan dilaksanakan oleh ahli-ahli grup kumpulan 1 sendiri dengan bantuan penyelia Jack Rickford Bomb serta pembekal bahan mentah yang kami dapati. Oke, bagaimana kram raba itu berfungsi? Kram raba mempunyai sifat yang hampir sama dengan bitumin, berwarna hitam, likat, dan kuat. Kram raba ini berfungsi sebagai bahan pengikat untuk membantu bitumin mengikat agregat-agregat pada bancuhan tersebut. Dan kram raba juga sendiri mudah didapati. Oke, untuk pembuatan sampel, kami menyediakan 3 sampel untuk bancuhan standar dengan campuran 0% kram raba dan 3 sampel untuk bancuhan pothole sealant dengan campuran 12% kram raba. Dan kos yang kami keluarkan untuk projek kami ini sebesar Rm200. Pernyataan masalah. Di sini terdapat 2 pernyataan masalah yang terlibat. Pertama, kos tampalan cold mix lebih mahal, dan kedua, kaidah cold mix bersifat sementara. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku pembentang kedua dalam grup ini, Al-Azri Tanduhani, akan membentangkan tentang objektif kajian, skop kajian, dan juga carta alir kajian. Dalam objektif kajian terdapat 3 objektif, dan yang pertama menghasilkan satu bahan produk yang terdiri daripada bitumin, agregat, dan kram raba sebagai bahan tambah kami, yang kami namakan produk kami pothole sealant. Objektif kedua, kami menguji kekuatan pothole sealant dengan menggunakan mesin Marshall, yaitu secara teori. Kami juga menguji kekuatan pothole sealant dengan kajian lapangan di atas jalan raya. Objektif ketiga, kami membandingkan hasil projek dengan bancuhan standar. Seterusnya, skop kajian. Lokasi skop kajian kami yaitu penghasilan produk kami di bengkel Highway and Traffic Engineering Politeknik Kota Kinabalu. Bahan yang kami gunakan bitumin, agregat, dan juga kram raba. Ujian yang kami
gunakan Marshall test secara tesis ya. Antara macam dia stability, flow test, density, void analysis, dan juga ujian lapangan yang kami lakukan. Kemudian carta alir kajian terdapat 4 fasa. Pertama, di fasa pertama kami mengenal pasti masalah kami, penentuan tajuk objektif dan juga skop kajian kami. Di fasa kedua kami membuat kajian, yaitu kajian literatur. Di fasa ketiga kami memulakan pelaksanaan kajian, dan kami di sini di fasa ketiga kami mereka bentuk dan menyediakan produk. Setelah produk kami sudah siap, itu sampel itu sudah siap, kami start analisis data kami secara teori dengan merujuk jurnal-jurnal. Di fase keempat kami membuat kesimpulan dan juga cadangan yang kami dapati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahadan bin Domin yang memegang nomor kad matriks 07 DKE 18F1080 akan membentangkan tentang metodologi kajian kami. Oke, dalam metodologi kajian kami, antara perkara-perkara yang kami lakukan ataupun kerja-kerja yang kami telah jalankan adalah langkah pertama, kami mengumpul bahan seperti bitumin, tar, agregat, dan chrome rubber. Ini adalah bahan mentah untuk proyek kami. Oke, langkah kedua, kami mencampurkan ke semua bahan tadi dengan menggunakan mesin asphalt mixture seperti yang Anda lihat dalam gambar raja. Dan langkah ketiga, kami memasak campuran aspal dengan menggunakan suhu 100 derajat Celcius ke atas. Kami memasak campuran ini dengan menggunakan dapur gas yang suhunya dimana ia boleh mencecah sehingga 300 derajat Celcius ke atas. Oke, langkah keempat pula, kami memadatkan campuran aspal yang telah dimasak tadi dengan menggunakan mesin Marshall hammer sebanyak 75 kali hentakan, dan kami terbalikkan sampel tersebut dengan menghentaknya 75 kali hentakan juga. Oke, langkah kelima pula, kami membuat 3 sampel standard, yaitu sampel yang tidak mengandungi bahan tambah, dan 3 sampel pothole sealant yang telah kami inovasikan dengan menambah bahan tambah yaitu chrome rubber, dan kami sampel ke-66 sampel tersebut. Kami melabel sampel tersebut. Seterusnya, langkah terakhir yaitu langkah ke-6, kami melakukan analisis data, di mana analisis data ini kami merujuk semua tesis yang lepas, yaitu semua uji kaji yang telah dijalankan oleh orang lain, di mana dorang telah mengkaji untuk chrome rubber ini. Oke, seterusnya demonstrasi produk kami. Oke, untuk demonstrasi produk ini kami telah melakukan kerja lapangan yang bertempat di sekitar Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Oke, kami mencari jalan yang rosak dan berlubang, dan kami bersihkan jalan yang berlubang tersebut dan keluarkan batu atau serpian lain seperti yang Anda lihat di atas di gambar raja. Dan seterusnya kami sapukan minyak RS3K ke kawasan lubang tersebut dan sekitarnya. Oke, seterusnya kami tuangkan dan sebarkan bahan tampalan ke dalam lubang. Tuang kira-kira paras setengah inci di atas permukaan untuk membolehkan kerja-kerja pemadatan. Oke, untuk pengetahuan tuan-tuan, kami telah melakukan kerja ini dengan menampal sebanyak dua lubang, yaitu di mana lubang yang pertama kami menggunakan aspal standard, yaitu tanpa ada bahan tambah lain, dan kedua
kami menampal dengan menggunakan bahan tambah kami, yaitu aspal yang diinovasikan dengan menambah chrome rubber, dan kami akan membandingkannya. Oke, setelah selesai kami memampatkan aspal dengan menggunakan mesin compactor seperti yang Anda lihat di atas. Dan seterusnya, ini adalah hasil yang diperolehi. Untuk yang sebelah kiri, yang bagian kiri adalah aspal yang standar, yang tanpa campuran apa-apa. Untuk gambaran yang sebelah kanan, ini adalah aspal yang telah kami inovasikan dengan mencampur chrome rubber. Ini adalah dari segi perbandingan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Saufi. Dan sekarang kita akan beralih ke analisis data. Ini adalah perbandingan antara campuran standar aspal konkrit dengan uji kaji kami, yaitu chrome rubber secara teori. Oke. Bitumen bagi campuran standar aspal konkrit ialah 70% dan menggunakan 80-100 penetration grade, dan purata softening point ialah 47 derajat Celcius. Pada uji kaji kami yaitu chrome rubber juga sama menggunakan 80-100 penetration grade, dan purata softening point pun 47 derajat Celcius. Dan kami menggunakan bitumen biasa sebanyak 70%. Dan seterusnya ialah aggregate. Pada campuran standar, aggregate digunakan sebanyak 30%. Pada uji kaji kami pula ialah kami menggunakan aggregate sebanyak 18%. Selebihnya ialah kami alihkan kepada kami jadikan sebagai bahan tambah, yaitu chrome rubber. Seterusnya ialah analisis data di kerja lapangan. Ini juga ialah perbandingan antara campuran standar dengan uji kaji kami, yaitu chrome rubber uji kaji kami yaitu chrome rubber. Sampel yang pertama ialah sampel yang mengandungi pancuran chrome rubber sebanyak 12%, dan sampel kedua ialah sampelnya ialah campuran standar aspal konkrit. Selepas 2 bulan inilah keputusannya. Sampel yang mengandungi pancuran chrome rubber 12% menampakkan kesan positif, dan sampel campuran standar aspal konkrit terjejas selepas 2 bulan. Dan seterusnya ialah kesimpulan. Chrome rubber mempunyai 2 konteks utama dalam campuran asfal. Pertama, chrome rubber sebagai bagian komponen aggregate, tetapi memamerkan ciri-ciri pemulihan keanjalan yang lebih tinggi. Yang kedua, chrome rubber dapat mengubah suai sebagai pengikat melalui interaksi bitumen dan getah. Terusnya, chrome rubber amatlah sesuai sebagai bahan tambah untuk campuran asfal karena chrome rubber bersifat fleksibel dan tidak menyerap air. Dan berdasarkan keputusan yang diperoleh daripada ujian tersebut, penambahan chrome rubber dengan peratus berbeza-beza mempunyai kesan ketara ke atas kekuatan asfal.
Dan kesimpulannya ialah penggunaan chrome rubber menunjukkan kesan yang positif. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kami, kumpulan E1.